Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Semoga kita dalam keadaan sehat. Sehat jasmaninya, sehat juga rohaninya atau jiwanya. Mungkin kita pernah atau masih ingat satu lantunan Mazmur Tanggapan yang mengatakan demikian, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Coba kita gantikan jiwa dengan badan. Badan. Cocok apa enggak? Cocok memang. Jadi kata jiwa tadi atau lagu yang berikut. Yesus, Yesus kekasih jiwaku. Lalu kita ganti. Yesus kekasih badanku. Cocoknya itu? Cocok? Coba kita nyanyikan. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oke. Sekarang kita ganti menjadi badan. Yesus kekasih badanku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Oke. Kalau kita nanti habis misa ini, kita mungkin akan sarapan pagi ya, karena tadi pagi saya pikir hampir semuanya belum sarapan, kecuali anak asrama. Dan kalian akan pergi mencari sarapan, ada mie gomak, ada mie pangsit, ada ifumi. Lalu itu, makanan itu untuk kebutuhan apa? Badan kita atau jiwa kita? Kalau kita bilang, ayo kita makan yuk, makan mie pangsit untuk jiwa kita. Ada orang pernah bilang begitu kepada kalian? Oke. Tapi kalau Suster Fidelis pernah berkhotbah di kelompok doa kerahiman ilahi, pasti dia mengatakan, ibu-ibu yang terkasih, kita harus berdoa demi keselamatan jiwa-jiwa. Itu dibilangnya, mana kelompok doa kerahiman? Nah, itu dibilang Suster Fidelis. Ibu-ibu, seberapapun sibuknya kita, seberapapun beban yang berat dari suami kita, kita harus berdoa. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Dikatakan lengkap dengan tubuh dan jiwanya. Dengan tubuh pasti kita sudah paham. Paham dalam arti ketika kita menerima abu, waktu Rabu Abu dikatakan, terimalah abu ini, engkau dari abu dan kembali kepada abu. Mau mengatakan bahwa badan kita karena diambil dari abu dan akan kembali kepada abu. Tapi tadi dikatakan Maria diangkat dengan tubuh dan jiwanya. Lalu tubuh yang bagaimana? Apakah tubuh yang ini? Tentu tidak. Dalam iman kita, tubuh kita ini begitu kita mati, tubuh ini pun akan mati. Maka karena itu, apa yang menjadi pertanyaan orang Farisi kepada Yesus tentang seorang perempuan yang menikah 7 kali. Guru, kalau nanti dia sudah di surga, siapakah nanti yang menjadi suami dari perempuan ini? Mengapa mereka bertanya begitu? Karena sudut pikiran mereka merasa bahwa di surga pun kita masih terikat dengan kebutuhan jasmani, termasuk di dalamnya kawin. Lalu Yesus bilang apa?
di surga tidak ada lagi kawin dan mengawinkan. Karena tubuh yang membutuhkan kawin itu tak ada lagi nanti di surga. Dia sudah kembali menjadi tanah. Tetapi tubuh yang diberikan adalah tubuh yang baru, yang tak bisa lagi mati. Lalu yang kedua, jiwa. Apa itu jiwa? Nah, tadi kita sudah bernyanyi, Yesus kekasih jiwa. Lagu yang kedua, Mas pertangkapan tadi, jiwaku haus. Jadi jiwa itu akhirnya dipersonifikasi, dibuat dia seperti manusia, haus, kan? Berarti butuh minum. Jiwaku haus padamu Tuhan, tapi obatnya bukan minuman, bukan air, tapi apa? Penglihatan. Maka dikatakan, jiwaku haus padamu Tuhan, ingin melihat wajah Allah. Kehausannya ialah melihat wajah Allah. Maka kalau orang menyanyikan wajah Allah seperti tadi, menyanyikan ingin melihat wajah Allah, berarti dia siap mati. Dia sudah siap meninggal. Karena apa? Tak seorang pun mampu melihat Tuhan. Sempat kita lihat Tuhan, mati. Dalam perjanjian lama pun, para nabi pun tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan menunjukkan dirinya dengan mengutus malaikat-malaikatnya. 1 bulan yang lalu kita ingat, Abraham berjumpa atau dijumpai oleh tamu, 3 orang tamu. Padahal tamu itu adalah tamu dari surga. Tamu dalam bentuk malaikat. Saudara-saudari terkasih. Nah, dalam iman kita Katolik, memang posisi Bunda Maria ini sangat istimewa. Dalam setahun 2 kali kita membaktikan diri kepada Bunda Maria, yakni bulan Mei dan bulan Oktober. 1 bulan penuh disarankan oleh gereja supaya kita berdoa bersama Bunda Maria. Mengapa demikian? Apakah kita lalu menyembah Maria? Tentu tidak. Yang menjadi keistimewaan Maria ialah Allah memilih Maria. Dan menurut kecerdasan akal budi manusia, terutama bapak-bapak gereja, menyimpulkan demikian. Tak mungkin Maria itu asal dipilih oleh Tuhan. Pasti Maria sudah dipersiapkan dari opungnya. Maka dalam keyakinan kita, Maria itu lahir tanpa noda dosa. Nah, ini harus kita ingat. Sementara kita lahir dengan dosa. Karena kita telah membawa dosa warisan, yakni dosa si Adam dan si Hawa. Maria pasti tidak. Karena tak mungkin Allah lahir dari seorang yang berdosa. Maka inilah privilege yang diperoleh Maria. Dia dibebaskan dari dosa asal. Tapi yang merenungkan ini adalah gereja, adalah kita. Sumbernya dari mana? Dari kitab suci. Yang kedua, Maria dengan segala kesederhanaannya, kepolosannya, menerima tantangan iman yang diberikan oleh malaikat Tuhan. Engkau akan melahirkan seorang laki-laki. Dan engkau akan menamainya Mesias, Yesus Kristus. Dan Maria masih tersentak dan bertanya, mana mungkin itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Nah, ini juga indikasi
yang menunjukkan bahwa Maria memang adalah perempuan yang baik, perempuan yang soleh, perempuan yang rajin berdoa dan mengamalkan doanya itu dengan perilaku yang baik. Maria adalah perempuan yang miskin, tapi kemiskinan itu tidak membuat dia hilang iman. Maka dia akhirnya berkata setelah masuk dalam kegelapan iman itu dan berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Fiat voluntas tua. Dia katakan iya walaupun segalanya belum terang bagi dirinya. Demikian selanjutnya saat ia melahirkan, saat ia merawat Yesus terutama umur 12 tahun, lalu puncaknya pada jalan salib Tuhan, dia berani melihat, menemani putranya hingga wafatnya di salib. Dan di salib itulah Tuhan Yesus memberikan mahkota kepadanya lewat hambanya Yohanes. Itulah ibumu. Kristus menyerahkan ibunya kepada kita. Maka kita mengatakan, dialah ibu kita, ibu gereja. Nah, melihat ini, gereja membuat refleksi teologis, berkata demikian. Pastilah Maria mendapat rahmat berlimpah, dia diangkat badan dan jiwanya. Memang dalam kitab suci tidak ada lagi cerita sesudah kenaikan Tuhan ke surga tentang Maria. Tetapi sebagai manusia, Maria pasti mati dan dikuburkan. Pasti Maria mati. Maria tidak seperti Henokh, tidak seperti Elia yang tidak mati, tapi langsung naik ke surga. Tapi Maria pasti mati. Nah, jawabannya ialah dari bacaan kedua, dikatakan tadi, Kristus yang mati itu dan dibangkitkan, dialah yang sulung dari orang-orang yang meninggal. Tuhan Yesus siakangan ni akka naung moding, tapi yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Pertama, yang kedua, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Pertama tadi, Kristus sebagai buah sulung, dia juga mati dan bangkit. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Siapa miliknya? Kita yang bersekutu dengan Tuhan. Sama-sama mati, sama-sama dibangkitkan, tetapi levelnya berbeda. Kristus mati bukan karena dosa, tapi untuk memulihkan kita dari dosa. Kita mati karena dosa. Karena Paulus mengatakan, upah dosa ialah kematian. Tetapi Kristus yang pertama bangkit. Pertanyaan berikutnya, kalau gitu pastor, bagaimana si Musa? Bagaimana orang-orang yang mati sebelum Yesus datang? Apakah mereka bangkit? Belum bangkit. Lalu di mana mereka? Jawabannya ialah ketika Yesus bersama dengan dua penjahat. Penjahat yang satu bilang, kalau kau betul-betul anak Allah, selamatkanlah dirimu dan aku. Apa dikatakan temannya? Jangan gitu tulang. Kita ini disalibkan karena dosa kita, tapi dia bukan, karena cintanya pada kita. Terus dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau nanti sudah pergi ke sana, selamatkanlah aku. Ingatlah aku katanya. Dan selamatkan. Tapi ingatlah aku. Jadi dia sungguh-sungguh merasa berdosa, maka tak berani mengatakan selamatkanlah aku. Tapi hanya mengatakan ingatlah aku. Lalu Yesus bilang apa? Kawan, hari ini pun engkau sudah berada di mana? Di Firdaus. Jadi kalau begitu, orang-orang yang meninggal ini di mana sekarang? Di
di Firdaus. Yesus bilang apa? Ketika membuat perumpamaan tentang orang kaya. Yang kaya itu juga, yang miskin itu si Lazarus mati. Lalu setelah mati dia diangkat malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Jadi nanti besar kali pahanya si Abraham memangku kita. Jadi kapan kita dibangkitkan definitif? Ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, di sini tadi jelas dikatakan. Kemudian tibalah kesudahan hari kiamat. Yakni bila mana Yesus Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kejahatan. Dan terakhir, musuh yang dihancurkan ialah kematian. Saudara, maka renungan hari ini sebenarnya sudah menunjukkan inti iman kita. Maka pertama, mari bersyukur karena Tuhan memberikan Maria kepada kita. Dari Maria kita belajar bagaimana beriman. Maria memang dikandung tanpa noda, tapi juga tidak lepas dari godaan-godaan untuk berdosa. Tapi Maria bertahan melakukan yang baik. Kedua, Maria menerima upah yang besar, anugerah yang besar dari anaknya. Ia diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Demikian pula kita, putra-putri Maria, bila kita setia melaksanakan kasih dalam hidup kita, kita pun akan menerima upah yang sama. Jalan masih panjang, hidup kita masih penuh perjuangan, penuh liku-liku kehidupan. Tetap bersabar dan milikilah iman dan mintalah doa dari Bunda kita. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.